Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini aku sama teman-temanku mau ngerjain tugas yang dikasih sama Bu Eli. Itu tugasnya tentang kepentingan hukum lingkungan dalam pengolahan limbah plastik. Itu tugas hukum lingkungan itu dikasih sama Bu Eli, suruh dikerjain. Nah, sebelum itu perkenalin, namaku Jauh Zata Putra. Saya Novel luar biasa. Aku Hobi Putra. Kami dari kelas A1. Ya udah, langsung aja bagian prolog biar Novel yang jelasin. Oke. Ya. Oke semuanya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu kepentingan hukum lingkungan dalam pengolahan limbah plastik. Seperti yang kita tahu, sampah plastik menjadi salah satu masalah serius di Indonesia. Setiap hari jutaan ton plastik berakhir di sungai dan laut, mencemari lingkungan dan mengancam kehidupan makhluk hidup. Benar banget. Dari sisi hukum, masalah limbah plastik sebenarnya sudah diatur dalam beberapa peraturan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menegaskan bahwa setiap orang wajib menjaga kelestarian lingkungan. Selain itu, ada juga peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang mewajibkan pengurangan dan penanganan sampah dari sumbernya. Intinya, hukum lingkungan hadir agar pengelolaan limbah, termasuk limbah plastik, dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan. Seperti yang ada di footage awal, itu di situ kita mengambil footage pengelolaan sampah. Itu tuh ada di dekat kampus kita. Itu tuh namanya PDU Kamandaka. Nah itu tadi kayak lebih ke tempat buat dikelolain sampah. Nah, nanti di footage itu tuh ya nggak, nanti sebenarnya ada di footage itu tuh ada hasil dari penggilingan sampah itu. Jadi ada sampah yang nggak bisa digiling dan ada juga sampah yang sudah bisa digiling dan ada hasilnya. Nah, nanti kita tampilkan footage-nya itu pengelolaan dari awal sampah dikumpulkan sampai dipilah, dari sampah plastik, sampah yang bisa diurai atau sampah yang tidak bisa dipakai. Nanti kita akan tampilkan videonya. Oke, lanjut teman-teman. Dari situ bisa kita lihat berapa pentingnya peran hukum dalam mengatur pengolahan limbah plastik. Tanpa aturan yang tegas, banyak industri atau masyarakat mungkin akan terus membuang limbah sembarangan. Karena itu, selain penegakan hukum, kesadaran masyarakat juga sangat dibutuhkan, seperti reduce, recycle, atau yang sering disebut 3R. Kita semua punya peran, pemerintah sebagai pembuat kebijakan, perusahaan sebagai penghasil produk plastik, dan masyarakat sebagai pengguna harus bekerja sama agar pengelolaan limbah plastik bisa berjalan dengan efektif. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa hukum lingkungan bukan soal sanksi, tapi juga alat untuk melindungi hak atas lingkungan yang bersih dan sehat. Benar. Dan setiap pelanggaran terhadap aturan pengelolaan limbah bisa dikenakan sanksi administratif, bahkan pidana sesuai pasal-pasal dalam UU Nomor 32 Tahun 2009. Karena itu, mari kita dukung penerapan hukum lingkungan dengan tindakan nyata. Mulai dari hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dengan begitu, kita turut menjaga bumi dan menegakkan nilai-nilai hukum yang berpihak kepada kelestarian alam. Mari wujudkan lingkungan bersih, sehat, dan berkelanjutan melalui penegakan hukum dan kesadaran bersama. Makasih. Untuk footage videonya nanti kita tampilin di akhir video. Untuk footage yang tadi udah dibilang kayak soal sampah gitu, nanti kita tampilin. Oke? Sekian, terima kasih dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.